dannya itu gak wajar, cukup dalam, artinya itu entah bekas jatuh atau bekas apa, itu hindarin yang seperti itu. Kalau dannya tidak dalam, bisa saja sih positive thinking aja ya, mungkin bekas benturan di dalam tas kali ya kalau positive thinking. Tapi halo, gue Catur. Kali ini kita ngobrol gadget, yaitu bagaimana cara mencari laptop second yang baik buat desainer grafis. Mencari laptop bekas untuk desain bisa menjadi pilihan yang ekonomis, tetapi perlu dilakukan dengan hati-hati. Dalam konten ini, kami akan membahas hal-hal yang perlu diperhatikan saat mencari laptop bekas yang cocok buat keperluan desain ya. Sebelumnya, thanks sudah menonton video saya. By the way, saat video ini dibuat, AdSense saya masih belum aktif. Kalau kalian suka editing video saya dan kalian ingin bikin konten seperti saya, jika kalian berminat, bisa hubungi di link yang ada di deskripsi ya. Selain edit video, saya juga desainer grafis dan ilustrator. Mari kita lanjut ke video. Yang perlu kalian perhatikan yaitu pastikan laptop second yang ingin kalian beli itu sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan oleh desainer grafis. Mengingat laptop yang paling rekomendasi untuk kalian beli untuk desainer grafis yaitu Core i5 generasi terbaru. Saat ini konten ini direkam pada tahun 2023 di bulan September. Jadi generasi yang terbaru adalah generasi 12 atau 11 yang ada di pasaran. Sehingga saran saya jika kalian membeli laptop second setidaknya tidak jauh-jauh dari generasi tersebut. Ya kalian bisa ambil paling jauh itu adalah generasi ke-6. Jika generasi ke-6 ke bawah itu identik dengan boros baterai. Jadi Intel yang saya perhatikan prosesornya hanya mengembangkan efisiensi baterai saja sejauh ini menurut saya ya. Jadi untuk beberapa generasi performanya tidak terlalu berbeda gitu. Perbedaan antar generasi hanya lebih efisien saja sejauh ini menurut saya. Artinya di generasi 10 atau 11 itu mulai generasi yang jauh-jauh lebih bagus, sudah meningkatkan performa jauh dari sebelumnya. Jadi saran saya jika kalian membeli laptop sebaiknya di kisaran generasi 10 atau paling jauh generasi 6 atau 7. Itu paling jauh ya. Jadi generasi 6 ke 7 itu masih efisiensi baterai, jadi performanya masih tidak jauh berbeda dengan generasi yang saat ini gitu. Untuk lebih detail tentang perbedaan generasi laptop Intel, kalian bisa cek di video lain. Saat ini kalian bisa menonton channel lain tentang perkembangan prosesor Intel Core i ini ya. Sedangkan jika kalian penggemar si paling merah atau Ryzen, kalian bisa menggunakan laptop minimal dengan Ryzen 3. Tapi yang saya rekomendasikan Ryzen 5. Jika budget kalian mentok, yang paling minimal adalah generasi Ryzen 3. Spesifikasi minimal RAM-nya yaitu 8GB. Jika 4GB itu mungkin masih jalan beberapa software, tapi jika kalian multitasking supaya jalan Photoshop bareng dengan Chrome, ini akan berat menurut saya. Jadi saran saya jika kalian desainer grafis setidaknya menggunakan RAM 8GB atau yang bisa di-upgrade dari 4GB menjadi 8GB. Tentu saja VGA atau kartu grafis sangat penting untuk laptop desainer grafis, karena desainer grafis bekerja dengan gambar. Sangat penting untuk mendapat gambar yang bagus, performa gambar yang bagus. Dengan kartu grafis yang bagus memungkinkan kita melakukan proses menggambar lebih lancar karena dapat merender lebih cepat. Proses-proses bikin brush yang rumit itu lebih cepat, dan proses-proses membuat efek juga lebih cepat karena grafisnya lebih bagus. Dan kembali lagi ke rekomendasi prosesor, menurut saya laptop Core i keluaran sekarang sudah memiliki grafis bawaan yang sudah sangat bagus. Tapi jika kalian mencari laptop second, yang gue rekomendasikan yaitu paling jauh itu ke generasi ke-6 ya. Grafisnya itu sudah cukup mumpuni. Syukur-syukur kalian bisa membeli laptop yang punya grafis Nvidia, itu sudah jaminan sudah sangat bagus buat desainer grafis. Karena
Nvidia seri apapun, setidaknya seri 8 sekian-sekian atau 960 yang pernah beli itu seri laptop 960 itu sudah cukup bagus, atau seri Nvidia MX 250 juga sudah cukup mumpuni untuk desain grafis jika kalian budget oriented gitu ya. Setelah ngobrolin tentang spesifikasi yang kira-kira dibutuhkan, kita kasih kesimpulannya ya setelah kita ngobrolin panjang lebar. Jadi spesifikasi minimum yang bisa kalian penuhi untuk laptop second kalian yaitu minimal Core i3 dengan generasi paling jauh generasi ke-6. Jika ke-6 ke bawah, saran saya hindari laptop itu karena sudah umurnya terlalu tua. Bisa saja penyakitannya tidak di performanya, entah bagian-bagian hal lain, entah chargernya yang rusak atau baterainya yang rusak. Hindari laptop yang umurnya sudah 5 tahun lebih. Terus RAM-nya 8GB, kartu grafisnya minimal Intel HD Graphics 3 digit, atau kalau bisa yang punya grafis card Nvidia seperti MX 250 itu sudah sangat bagus. Oke, kembali ke cara mencari laptop secondnya ya, yaitu tentang layarnya. Setelah bahas spesifikasi tadi, sekarang tentang bahas layarnya. Layar buat desainer adalah aset yang berharga. Layar yang bagus memudahkan desainer untuk menentukan warna yang akurat. Saran saya saat mencari laptop second yaitu minimal resolusi di Full HD. Full HD itu artinya sekitar resolusi 1080 x 1920 itu resolusi Full HD. Jadi jika ada laptop second yang ditawarkan dengan resolusi di bawah 1000 itu sudah pasti sudah tidak layak untuk kita gunakan sebagai desain karena resolusinya sudah sangat jelek dan dukungan cakupan warna sebisa mungkin 100% sRGB. Mengingat laptop second atau laptop zaman dulu itu jarang menggunakan layar panel yang bagus yang mencapai 100% sRGB, setidaknya lah minimal 70%. Saya itu ada estimate laptop second ya, jujur aja. Jadi laptop second ini kebanyakan layarnya itu kurang maksimal menurut saya. Kalau laptop zaman dulu beda, kalau laptop budget sekarang layarnya sudah IPS yang kualitasnya bagus. Kalau laptop dulu IPS-nya masih jelek menurut saya. Jadi jangkauan warnanya itu masih di 70% sRGB itu sudah cukup lah. Kalau di 100% sRGB itu kebanyakan di laptop gaming. Di laptop gaming gitu mungkin secondnya pun ya tidak termasuk budget sih. Laptop gaming itu secondnya itu sekitaran 8 hingga 10 juta yang pernah saya cari, yang layak, yang dapat monitor LCD 100% sRGB. Jadi kembali lagi ke tujuan utama yaitu mencari laptop second adalah penghematan budget ya. Jadi ya udahlah kita pasrah yang ada di pasaran yaitu hanya di layar sekitar 70% sRGB. Setelah mengetahui spesifikasi minimal yang harus dipenuhi untuk desainer grafis dan hal yang paling penting untuk desainer yaitu layar monitor, saat membeli laptop second, pastikan fisiknya itu dalam kondisi bagus, tidak ada dent, bekas benturan, atau bekas goresan yang tidak wajar. Misalnya bekas goresan yang kesannya itu kelalaian pengguna itu sebaiknya hindari gitu. Kalau bekas goresan karena penggunaan it's okay mungkin ya. Yang maksudnya bekas goresan kelalaian pengguna mungkin ada bekas goresan layar atau masalah lain gitu. Hindari hal-hal seperti itu pokoknya. Juga dent, pastikan tidak ada dent yang terlihat di laptop yang akan kalian beli. Dent itu bekas penyok, benturan yang tidak wajar. Mungkin penyok habis jatuh itu wajib red flag jika kalian saat COD, saat ketemu orang atau lihat di toko ada bekas dent dan dentnya itu gak wajar, cukup dalam, artinya itu entah bekas jatuh atau bekas apa, itu hindari yang seperti itu. Kalau dentnya tidak dalam bisa saja sih positive thinking aja ya, mungkin bekas benturan di dalam tas kali ya kalau positive thinking. Tapi artinya harus kita memiliki kewaspadaan dent yang bagaimana gitu kan. Kalau dent bekas jatuh itu cukup dalam, jadi sudah dipastikan kalau itu memang benar-benar jatuh, sudah pastinya komponennya itu sudah auto tidak awet. Pokoknya dent yang cukup dalam wajib kita red flag untuk membeli laptop second tersebut. Cari tahu penggunaan riwayat laptop tersebut. Dengan cara tahunya dengan mengecek
cycle count baterai tersebut atau menanyakan langsung kepada user yang menggunakan laptop. Jika di toko mungkin dia nggak bisa cerita berbagai hal ya, tapi kalau kita beli COD, DOLX, mungkin kita bisa tanya penggunaannya seperti apa. Apakah digunakan untuk Photoshop, untuk rendering. Sebagai saran aja, hindari jika laptop itu digunakan sebagai ngegame, sebagai gaming. Misalnya ya, itu bukan laptop gaming misalnya gitu. Bukan laptop gaming tapi dia cerita sebelum-sebelumnya sering dipakai buat ngegame gitu. Biasanya kebiasaan orang ngegame itu pasti mancep charger terus. Artinya ada kemungkinan orang yang sering menggunakan laptop dipakai dengan ngegame, pastinya ada kemungkinan dalam jangka waktu tertentu baterainya akan lebih cepat ada pengurangan performa di tahun-tahun tertentu. Jadi kalau beli laptop budget, hindari laptop budget, dan hindari second gaming menurut saya. Jika ada saran lain, silakan tulis di komentar ya. Menurut saya sejauh ini user gaming adalah cukup merusak. Kalau jika bukan laptop gaming ya, kalau laptop gaming kan disetting khusus untuk nge-game, beda konsep itu kan ya. Kalau udah laptop gak gaming dibuat untuk nge-game dan nge-gamenya itu sekiranya cukup long term, itu bisa merusak isi. Jadi sisa mungkin kalian bisa mendapat sisa-sisa mau rusak gitu kan. Hindari itu ya. Dan hindari juga second bekasan editor video. Itu pernah terjadi di teman-teman gue. Jadi dia beli harga murah bekas editor video. Karena editor video itu penggunaan VGA-nya cukup ekstrim, sering render video, ada kemungkinan ada komponen yang sudah overheat, sudah sering kena panas, ada kemungkinan performanya ketika Anda beli bisa turun drastis. Hindari user yang mengaku bukan laptop gaming tapi dipakai nge-game, atau user yang menggunakan laptopnya sebagai editing video. Udah pasti itu umurnya tidak terlalu panjang setelah kalian beli. Dan saat membeli laptop jangan sungkan untuk mencoba menjalankan aplikasi desain grafis. Dengan mengetahui performa menjalankan aplikasi desain grafis dan mengetahui respon kinerjanya, kecepatan renderingnya, kecepatan menjalankan efek pada Photoshop, jadi kalian punya gambaran bahwa performanya itu masih baik. Jadi jangan mudah percaya omongan dari penjualnya. Jadi kalian harus mengecek langsung bagaimana performanya laptop yang ingin kalian beli. Yang sering kebanyakan orang beli laptop second lupa yaitu mengecek performa kipasnya. Kadang itu ada orang menjual laptop second karena kipasnya mati. Karena kipas laptop ini cocok-cocokan, tidak semudah cari kipas PC. Jadi agak rewel jika bukan originalnya gitu. Jadi pastikan kalian cek apakah kipasnya berfungsi mengeluarkan angin atau tidak. Jika laptop tidak mengeluarkan angin di pembuangan anginnya, kipasnya tidak berfungsi, sudah otomatis itu jangan dibeli. Karena otomatis jika digunakan untuk proses grafis tentu saja memerlukan proses yang besar, itu akan cepat rusak jika tidak ada kipasnya. Selanjutnya yang perlu kalian perhatikan saat beli laptop second adalah kemungkinan bisa di-upgrade RAM. Karena laptop second kalau keluaran paling jauh itu keluaran generasi 6, yaitu batasannya paling yang bisa kita lakukan upgrade RAM atau upgrade SSD. Pastikan laptop yang akan kalian beli bisa ditambah RAM-nya. Dengan bisa ditambah RAM, jadi laptop kalian itu bisa digunakan di jangka lebih panjang dengan hanya menambah RAM. Jika dibutuhkan, seumpamanya ya laptop yang kalian dapatkan itu RAM 4GB dan kalian bisa tambah saat ini RAM 4GB lagi jadi 8GB, dan jika suatu saat membutuhkan tinggal ganti keduanya jadi 8GB, totalnya 16GB, itu sudah powerful gitu. Jadi pastikan laptop yang kalian beli itu bisa di-upgrade RAM-nya biar tidak beli setiap 2 tahun atau 3 tahun. Itu penting menurut saya, bisa di-upgrade RAM. Kalau laptop second itu kita nggak bisa berharap software Windows-nya original ya. Kalau dapat original itu sudah oke punya menurut saya. Tapi intinya jangan berharap mendapat software Windows original ya. Kita merendahkan ekspektasi aja dulu ya. Jadi sebisa mungkin laptop second kalian yang kalian beli itu sudah
minimal Windows 10 lah, jangan Windows 7. Kalau Windows 7 itu ada kemungkinan karena Windows itu sudah meninggalkan Windows 7 lebih tepatnya. Jadi jika ada update terbaru itu, ada sistem terbaru itu, kita nggak dapat bagian gitu. Jadi jika ada virus baru, jenis malware baru, tidak bisa terdeteksi oleh Windows 7. Saran saya, jika membeli laptop second sudah terinstall Windows 10 atau Windows 11, mau dapat original atau tidak ya itu untung-untungan sih. Syukur-syukur kalian bisa dapetin yang original sih, lumayan bisa menghemat 500.000 ya. Jika kalian berburu laptop second, jangan terpaku dengan harga rendah. Harga rendah tentu saja mencurigakan ya, jadi hindari harga yang paling rendah. Biasanya usernya itu pengen melarikan diri, ingin segera ganti laptop. Ada kemungkinan laptop itu sebenarnya sudah rusak, cuman rusaknya tidak terlihat oleh mata. Ya misalnya yang seperti saya jelaskan tadi, rusak kipas itu jarang kerasa sama user selanjutnya. Jadi kelihatannya baik-baik aja, performanya jalan, tapi begitu Anda pakai beberapa bulan biasanya sudah performanya jauh menurun. Jangan terlalu terpaku harga terendah, pastikan kalian cross check, pastikan value-nya sesuai dengan harga yang ditawarkan gitu. Kesimpulannya, mencari laptop bekas untuk desain grafis memerlukan pertimbangan yang cermat. Pastikan laptop yang kita cari memiliki spesifikasi yang sesuai. Kalau bisa cari yang rekomendasinya Core i5 itu dengan RAM 8GB Full HD, syukur-syukur, tapi tentu saja harganya tidak murah. Tapi jika kalian budgetnya mentok, ya saya sarankan di spesifikasi minimum Core i3 atau Ryzen 3 RAM 4 yang bisa di-upgrade. Layarnya pokoknya wajib Full HD lah, jangan yang di bawah Full HD, itu sudah kurang bagus untuk saat ini. Dan pastikan cek kondisi fisik, cek performanya setelah dijalankan beberapa software desain yang kalian miliki, dan cek OS-nya. Saran saya minimal di Windows 10 atau Windows 11, syukur-syukur dapat yang original. Itu aja saran saya saat mencari laptop second. Jika mungkin bahasanya masih susah dimengerti, kalian bisa tulis di komentar apa yang tidak mengerti, tulis di komentar aja. Thanks sudah menonton hingga akhir. Jangan lupa subscribe channel ini jika suka dengan konten seperti ini. Share ke teman-teman kalian jika ini bisa membantu teman-teman kalian mencari laptop second. Thanks sudah menonton, see you di next video ya. Bye.